Gue udah ngambil seri yang paling tinggi, harga yang paling tinggi 6.350.000. Dapat barang yang seperti ini kayaknya tidak worth it sih. Ini adalah beli satu dapat tiga. Lihat dong, kantongnya tebel banget parah. Oke, kali ini di depan gue udah ada iPhone yang gue beli dari Kisel lagi atau PS Store lagi. Ini adalah beli satu dapat tiga. Lihat dong, kantongnya tebel banget parah. Langsung tanpa basa-basi kita keluarkan aja ya. Yang pertama kita dapat jajanan PS Store. Ini ada logo iPhone X, bodo amat lah ya. Ini kayak jagung-jagung gitu. Yang kedua kita dapat gratisannya kaos Kisel. Nanti kita singkirkan. Dan yang ketiga kita dapat nih silikon case-nya. Dan yang paling utama adalah unitnya pastinya ya. Ini adalah iPhone 8 Plus dan sebenarnya ini baru ready banget waktu itu. Di story-nya gue lihat dan langsung gue beli. Dan kita lihat unitnya. Gue ngambil yang rose gold 64 GB dengan harga 6.350.000. Ya beda jauh dengan yang black. Yang black itu 5.750.000, berarti kurang lebih beda 600 ribuan. Dan ini unitnya, nanti kita cek aja unitnya. Ini kitab-kitabnya seperti biasa ya. Dan ini udah pasti aksesorisnya adalah yang OEM. Ya, ini OEM lagi. Tidak perlu diragukan coy. Oke, kalau untuk unitnya kita cek untuk secara fisik. Ini bagian sampingnya, bagian atasnya. Ini bagian sampingnya lagi masih ngeblur set hands. Tuh. Bagian kanan kirinya masih oke tuh. Tuh. Mantap ya. Nah, ini dia baru bisa fokus nih. Nah, ini dia bezelnya kanan kiri. Ini samping. Volume up buttonnya, up down button. Ini bagian atas. Sampingnya lagi, bawahnya ini segel resminya PS Store. Oke, setelah dari fisiknya tadi kita lihat, kita cek-cek dari fisiknya, kita langsung lihat dari fungsinya aja ya. Untuk sidik jarinya yang pertama kita coba tes. Ini by the way udah gue setting. Tuh, lancar ya. Ini dalam keadaan mati layarnya. Tapi harus dipencet. Nah, lancar. Nah, kalau untuk di layarnya, by the way ini gue baru pertama kali beli yang iPhone 8 Plus, jadi gue agak bingung cara penggunaannya. Ini gue naikin, ini sepertinya kayak udah diganti ya layarnya. Atau karena cahayanya terlalu terang. Oke, ini berfungsi. Trutonnya coba kita matiin, nyalain. Bagus, tidak ada masalah untuk trutonnya. Kita coba ke WiFi ya. Ini by the way udah gue konekin WiFi, kita coba sekalian audionya aja biar nggak ribet. Kita coba YouTube gua aja, Elkris. Oh iya, by the way, yang belum subscribe langsung subscribe aja dulu ke YouTube channel gua. Nanti ada konten-konten yang lebih beda-beda lagi. Dan sebelumnya adalah video si owner PS Store yang ketangkep. Ternyata nggak ketangkepnya tahun 2017, tapi kasusnya baru up lagi. Dan ketika gua beli ini, doi ada di tempat aman berarti. Kita coba tes audionya. Tuh, masih jernih banget audionya. Gue masih penasaran tentang layarnya sih. Layarnya udah diganti atau belum? Nanti kita coba cek aja ya. Oke, saatnya kita langsung cek ke Trio Tools-nya. Ini adalah iPhone 8 Plus 64 GB yang warna gold. Gue nggak tahu produk tipenya kenapa iPhone 10,5. Dan emailnya kita cek ya, pasti tidak terdaftar. Email tidak terdaftar di database comment period. Nah, kalau untuk Apple ID-nya log. Oke. Kita coba warranty date-nya. This is a serial number of second hand device. Maksudnya apa nih? Sales modelnya adalah N. N itu apa? Replacement unit, artinya perangkat yang awalnya dibeli kemudian rusak kalau diganti oleh pihak Apple dengan perangkat baru. Oh, berarti ini adalah refurbished dari si Apple-nya langsung. Karena sales modelnya ada NQ8V2 LL/A. Nah, di sini ada keterangannya adalah N adalah replacement unit, artinya perangkat yang awalnya dibeli kemudian rusak lalu diganti oleh pihak Apple dengan perangkat yang baru. Oke. Berarti ini udah pernah dibongkar atau dari refurbish dari si Apple-nya langsung ya. Nah, karena ini LL/A, berarti sales regionnya United States. Kalau untuk baterai life-nya tuh 33%. Untuk iPhone 8 Plus harusnya normal, tapi apakah ini udah pernah diganti? Kayaknya udah pernah diganti karena kan statusnya refurbish dari pihak Apple-nya langsung. Kita coba view verification report-nya. Oke, sesuai dengan gue bilang,
Untuk sales medalnya adalah Apple Replace Device, berarti udah diganti oleh si Apple yang resmi, Apple resminya maksud saya. Dan untuk baterainya juga udah diganti. Gua nggak tahu ini baterai diganti oleh Apple-nya atau diganti oleh pihak PS Store ataupun pihak lainnya. Antara memang resmi dari si Apple-nya atau tidak untuk baterainya. Kita dapatkan testing score-nya 95. Dan ya, untuk charging time-nya 306 kali, dan menurut gue pribadi setelah gue penggunaan beberapa hari dari iPhone 8 Plus ini emang baterainya cepat banget boros. Jadi sehari itu bisa 2 kali charger. Untuk kabel datanya sendiri, gue dapatnya kabel data yang rusak. Gue nggak tahu kenapa bisa diganti atau enggak, ke PS Store-nya bisa dikomplain atau enggak. Tapi kalau bisa enak sih, bisa diganti di kabel datanya dan bisa diganti unitnya, karena ini loh, gue udah ngambil seri yang paling tinggi, harga yang paling tinggi 6.350.000, dapat barang yang seperti ini kayaknya tidak worth it sih, walaupun untuk di testing skornya 95, nggak worth it aja kalau untuk baterainya udah diganti. Oke, mungkin hanya sampai di situ aja untuk Trio Tools-nya, karena tidak ada yang bisa kita bahas lagi untuk Trio Tools. Dan mari kita coba cek di bagian seluler kali ya. Ini wifi kita matikan dulu biar lebih afdol. Ada seluler yang kita nyalakan, udah nyala. Tuh. Bisa, berarti untuk emailnya masih ya memang kalau di Kemenperin pasti tidak terdaftar, tapi emailnya nggak keblokir, jadi tetap aman, masih bisa gunain datanya. By the way, ini gue beli karena ada beberapa sih yang request untuk cobain iPhone 8 Plus dari si PS Store. Sebenarnya dari HP PS Store itu banyak varian warna. Tiap varian warna itu beda harga. Yang paling murah itu yang hitam, itu sekitar 5.750.000, dan yang paling mahal itu adalah yang gold. Yang gold ini 6.350.000. Tadi ada notanya, kalian cek ya. Untuk warna terserah kalian lah, menurut gue pribadi. Sebenarnya gue penasaran di PUBG-nya sih, apakah bisa masuk HDR Extreme? Karena banyak yang nanya tentang iPhone 8 Plus itu cocok untuk dibuat gaming atau enggak. Gue pribadi juga penasaran. Jadi langsung kita coba aja langsung, biar kalian lihat ya gimana performa dari iPhone 8 Plus ini ketika menggunakan atau menjalankan aplikasi yang bernama PUBG Mobile ini. Aduh, agak gelap ya. Coba kita terangkan dulu. Kan enak kalau udah terang gini kan. Oh, kita setting dulu coy. Di grafisnya gue udah pakai HDR dengan Ultra. Apakah akan nge-lag? Wih, enggak sih. Kalau untuk jalan segini sih enggak. Masih smooth sih. Masih oke banget. Mungkin kalau gue bilang untuk daya tahan baterainya kali ya. Untuk daya tahan baterainya menurut gue pribadi lebih cepat boros dibandingkan iPhone XR. Karena ya gue udah pernah coba yang XR, gue udah coba yang iPhone X nya juga, gue juga udah coba yang XS Max. Jadi kalau kalian kepo dengan performa iPhone masing-masing tersebut, kalian bisa langsung cek di YouTube gue, di YouTube channel gue ada beberapa review-review HP. Jadi bagi yang kepo langsung aja cek ke sana ya. Oh ya, by the way, kalau ada yang mau, bukan ada yang mau sih, sebenarnya banyak yang nanya juga, Bang, kalau HP review itu akan kemana, dipakai atau dijual? Ada beberapa yang dipakai dan ada yang akan dijual, dan ini mungkin salah satu yang akan dijual. Jadi kalau berminat langsung DM ke gua aja, nanti akan gua coba kasih link Topetnya aja ya. Nggak ada masalah. Kalau untuk main PUBG Mobile, sampai saat ini nggak ada rasa, maksudnya kayak tidak ada yang panas-panas di belakang. Di belakang sini nggak ada panas. Wih, cakep cok. Sebenarnya kalau jujur ya, gue lebih suka desain dari fisik dari si iPhone 8 Plus dibanding iPhone XR ataupun iPhone X dan XS Max. Tapi secara performa, tidak membohongi dari harga, emang lebih bagus iPhone XS Max atau yang di atasnya lah ya. Dia nggak nge-lag sama sekali ya, masih oke. Wah, habis peluru. Oke, nggak nge-lag ya. Tuh. Udah, kita close aja untuk main gamenya biar nggak lama. Oh iya, untuk sensitivitas layarnya kita tes. Tuh. Tidak ada yang macet, berarti harusnya belum pernah diganti. Oh iya, untuk foto video kali ya, biar lebih afdol. Ini gue pakai modelnya ini. Wih. Dan hasilnya oke, cakep. Kita coba video ya. Ini zoom. Ini video yang gua coba, langsung aja. Ini video yang gua coba
Nah, kalian lihat performanya masih worth it lah menurut gue kalau untuk beli iPhone 8 Plus ini di 2020, karena untuk iPhone 6s aja masih kebagian iOS 14, apalagi untuk 8 Plus mungkin bisa 2-3 tahun ke depan masih worth it menurut gue pribadi. Dan apalagi ya? Oh, mungkin di ini kali ya, volume up buttonnya, up down-nya kita tes. Masih oke, masih berfungsi. Masih. Untuk silent-nya masih berfungsi juga, nggak ada masalah. Oh ya, coba kita update dulu dari story kali ya. Ini gue coba rekam ya, pakai IG story, coba kamera. Oke, nggak ada masalah, nggak ada kendala sama sekali untuk performanya. Menurut teman-teman gimana dengan harga 6.350.000, dapat rose gold 64 GB? Apakah itu worth it atau tidak untuk kita beli, untuk kita coba? Menurut gue pribadi agak tidak worth it sih untuk harganya, karena cuma beda warna doang. Dan gue nyobain yang rose gold dan ternyata lebih mewah aja. Sebenarnya lebih cocok ke perempuan yang make, tapi ya why not, kita coba aja untuk cowok-cowok tuh gimana. Dan kita akan coba tes atau cek dengan bonus-bonusnya ya. Kita ada beli iPhone ini, iPhone 18 ini dapat bonusnya 3. Beli satu dapat 3. Jangan marah dulu dengan judul coy. Yang pertama ini adalah kita dapat silicone case-nya. Ya, mau diapakan kalau dapat dari PS Store, pasti silikonnya tuh yang lenje-lenje gitu, yang lembek banget. Saran gua kalau kalian punya budget lebih baik beli silikon yang terpisah ya. Ini yang bonus pertama, langsung kita pasang, cakep ya. Dan bonus yang kedua, nah, jajanan PS Store. Sisa kue lebaran kali. Enggak kok, enak nih. Dan yang terakhir adalah baju Kisel. Kayaknya enak kali ya baju ini, kayak kita tie-dye kan, kita kreasikan. Tapi kayaknya bahannya ada luntur di sini, kayak doodle art gitu. Kalau dikreasikan enak nih kali. Dan langsung komen aja untuk next kontennya, kalian mau review apa boleh di komen di bawah. Dan sekali gue bilang ini gue nggak di endorse, dan gue juga mengatakan semua kembali ke kalian. Mau beli ya silakan, mau tidak beli ya juga silakan. Jadi jangan ada kedepannya bilang gue disarankan sama El Chris. No, big no, karena gue tidak pernah menyarankan sama sekali. Oke, mungkin sampai di situ ya videonya. Sampai ketemu di next video. See you and bye-bye. Bye-bye.